Halo Sobat, hari ini aku mengunjungin salah satu UMKM keren yang ada di kota Semarang loh, yaitu CV Giras Perkasa Indonesia. Toko retail ini menyediakan berbagai perlengkapan hewan yang super lengkap, mulai dari makanan, vitamin, lalu ada kandang hewan, sampai aksesoris lucu, semua ada di sini. Dan tentunya mereka juga melayani grooming atau salon hewan yang sekarang masih fokus untuk salon kucing. Keren kan? Yuk ikutin keseruannya. Halo everyone, ini kembali bersama saya Fadia Zulfakanaya. Kali ini aku berkesempatan buat wawancara nih, observasi terkait perusahaan CV Giras Perkasa ya Kak? Iya. Jadi sebelumnya kenalin nih Kak, saya Fadia Zulfakanaya. Kali ini ada tugas dari mata kuliah manajemen operasional dan alhamdulillahnya berkesempatan kesini buat survei langsung ke kakaknya. Sebelumnya boleh tahu nggak Kak, perkenalan dulu kakaknya? Nama saya Irgi Adani Rawanelli, sering dipanggil Irgi. Ya. Untuk kakaknya sendiri kan ini kan salah satu owner ya Kak. Boleh diceritain nggak sih Kak terkait perusahaan ini awal mula berdirinya bagaimana, latar belakang profilnya bagaimana, mungkin bisa diceritakan. Latar belakang sebelumnya perusahaan ini itu tuh Giras Poultry ya. Giras Poultry itu anak perusahaan dari Giras Perkasa Indonesia. Jadi Giras Perkasa Indonesia itu induk perusahaan dari anak-anak perusahaan sekarang. Contoh ada Giras Poultry itu awal kali berdiri, dan sekarang yang di sini Giras Pet House Walter Monsidi itu anak perusahaan dari Giras Perkasa Indonesia yang setelah berdiri di tahun 2020. Nah, jadi Giras Pet House itu berdiri gara-gara faktor di tahun 2018 kita melihat segmen peluang di bisnis pet shop, terutama dari orang-orang masyarakat Indonesia terhadap hewan peliharaan. Contohnya ada kucing sama anjing, itu sepertinya ada mengalami peningkatan. Nah, maka dari situ kita mengambil peluang itu dan kita berdirikan, kita putuskan tahun 2020 kita membuat pet shop. Seperti itu. Gitu. Kalau di CV Giras ini layanan apa aja sih Kak yang diberikan kepada customer gitu? Untuk kita layanan, kita ada dua ya untuk yang pet shop ya. Kita ada jualan produk atau kebutuhan hewan peliharaan ya, dari produk makanan, aksesoris dan sejenisnya. Kedua ada layanan jasa. Jasa kita ada salon atau istilahnya sering dibilang tuh grooming. Tapi untuk groomingnya ini kita sementara ini lagi fokus ke kucing, belum ada yang anjing. Oh gitu, berarti dua fokus layanan itu tadi ya Kak, untuk menjawab kebutuhan para customernya gitu. Aku juga pengen tahu nih Kak, terkait kan ada salah satu mata kuliah itu namanya Inventory IoT yang terkait tentang persediaan. Jadi bagaimana ini metode persediaan yang digunakan untuk menentukan jumlah pesanan yang optimal untuk suatu barang atau produk, salah satunya di CV Giras ini. Nah, kira-kira produk apa aja sih Kak yang paling unggul di sini? Yang untuk makanan kucing sih terutama. Oke. Untuk makanan kucing kita bagi 3 segmen ya. Ada ekonomis, middle, sama high. Nah, dari situ kita lihat dari ekonomis, kita punya produk fast moving-nya, kita ada cat toy sama ball. Terus produk middle-nya, produk tengahnya, kita ada Whiskas dan Mayo. Terus produk 3-nya ada high-nya, kita ada Royal Canin dan Proplan. Jadi ada 3 sub target dengan memiliki kelebihannya masing-masing, seperti dari ekonomis, tengah, dan high. Nah, dari masing-masing jenis ini, yang dari fast moving tadi aku kategorikan ada 2 per subnya. Oke. Aku tertarik nih Kak sama yang ekonomis, itu salah satunya kan Bolt ya Kak. Yeah. Kalau produk merek Bolt itu salah satu kategori fast moving atau bukan Kak? Yes. Oke. Nah, itu kalau total permintaan produknya dalam setiap tahunnya itu kira-kira berapa ya Kak? 1 tahun? Iya, dalam 1 tahun. 1 tahun. Kalau misal kita bicara aja dalam 1 bulan dulu ya. 1 bulan dulu, oke Kak. 1 bulan itu kita kurang lebih ada di 2 truk. 1 truknya itu 250 karung. 250 karung dikali 2, berarti ada 500 karung. Nah, 500 karung itu dalam 1 karung itu isinya 20 kilo atau 20 pieces. Nah, berarti tinggal dikalikan aja tuh 20 pieces dikali 500. Berarti kurang lebih di angka 10.000. 10.000 ya? 10.000 berapa itu? 20 dikali
10.000. 10.000 Nah, ya berarti Kak? kurang lebih dalam 1 bulan tuh menghabiskan 10.000 pieces. Tapi kan untuk pembelinya kan tidak hanya beli pieces, Anda juga beli karung tuh, Iya. ya kan? Jadi kalau kalkulasi dari rata-rata per piecesnya ya 10.000 itu per bulan. Tapi kalau misal dalam untuk karung itu kurang lebih di angka 500 karung seperti itu. Kalau untuk permintaan kan tentunya fluktuasi ya Kak? Yes. Ada naik dan turunnya setiap harinya. Mm-mm. Nah, itu biasanya kalau evaluasi di setiap tahun nih Kak, biasanya fluktuasi itu karena penyebabnya faktor apa aja sih Kak? Penyebabnya banyak banget ya. Salah satunya mungkin nggak bisa dipungkirin faktor ekonomi. Oke. Ya, kalau kita bicara hobi nih, hobi itu pasti kondisi menurun ketika salah satu masyarakat itu memprioritaskan uang. Contohnya ada ketika anaknya masuk sekolah atau masuk kuliah atau mungkin perpindahan semester atau kenaikan. Itu faktor utamanya yang mengalami bisnis hobi itu mengalami penurunan. Itu sih. Untuk yang lainnya overall aman-aman aja lah. Terus untuk stok, untuk terkait stok, bagaimana kita menghadapi stok. Nah, untuk stok kita pasti melihat dari average aja dalam satu kuartal kan ada 3 bulan. Nah, kita lihat dalam satu kuartal dari tahun-tahun sebelumnya, dari bulan-bulan sebelumnya kan kita udah punya data lah. Maka dari itu data itu bisa jadi patokan kita untuk memenuhi kebutuhan stok seperti itu. Jadi analisisnya by data untuk memperbaiki ya Kak setiap Ya, tahunnya. betul. Kalau untuk pembelian atau pengambilan bahan baku utama itu dari mana ya Kak? Sistem distribusinya gitu? Sistem distribusinya untuk kita ngambil ke pabrik. Ya, pabrik utama ya Kak berarti? Yes, kita ke pabrik. Kebetulan kita kan bisnis ada 2 bidang, retail dan grosir. Kalau retail kan ke end user langsung, ke pet owner. Terus ada yang grosir, kita nge-sub ke toko-toko yang ada di sekitar kita. Jadi beberapa pet shop itu sudah Jawa Tengah dan Kalimantan kita supply gitu. Jika diakumulasi itu biaya pemesanan setiap terutama yang produk bulk itu ya tadi ya Kak. Gimana? Mungkin yang produk bulk Oke. kan pasti kalau ke pabrik kan ada biaya pemesanan entah itu ongkir ataupun admin dan lain Oke. sebagainya, itu kira-kira berapa ya Kak dalam Untuk sekali? biaya admin dan ongkir itu udah include semuanya. Bisa dibilang untuk admin dan ongkir itu free lah ya. Jadi kita cukup bayar produk itu aja sih. Oh berarti pure harga asli produknya ya Kak. Betul. Kalau untuk waktu tunggunya Kak, jadi semisal nih pemesanan hari ini kira-kira datangnya dalam berapa hari? Kebetulan itu kan pabrik kan di luar kota ya. Iya. Ada di Surabaya atau Jakarta. Kurang lebih sih 2-3 hari datang. Oh 2-3 hari datang. Jadi berarti sebelum itu berarti kan kita udah ada data nih 2-3 hari datang ya kan. Berarti sebelum hari-hari itu jauh-jauh itu kita udah melakukan PO. Kalau untuk ini fokusnya ke produk bulk ya Kak. Semisal diakumulasi biaya penyimpanan Kak. Jadi kan sebelum produk itu terjual, biasanya kan produk tersebut kan disimpan ya di sini. Nah itu kalau diakumulasi secara bulan mungkin itu biaya penyimpanan entah dari biaya AC atau biaya gudang, sewa gudang dan lain sebagainya itu average-nya berapa ya Kak? Oke, untuk gudang kebetulan untuk biaya sewa kurang lebih itu per bulan untuk gudang ya, bukan toko ya, untuk Iya. gudang ya. Untuk gudangnya sendiri itu di angka per bulannya itu di angka 10. Per Jadi dalam bulannya, 1 Kak. tahun kurang lebih di angka 60 juta. Tapi itu untuk menampung semua produk ya Kak berarti? Yes, itu gudang. Jadi untuk pengeluaran tetapnya ada di situ. Terus kedua ada karyawan juga. Untuk hal-hal lain, kelistrikan dan sebagainya ya mungkin aku totalin aja ya, kurang lebih berarti di angka tuh misal dalam 1 tahun termasuk sewa itu kurang lebih di angka 100 lebih lah, Itu per tahun ya Kak? kurang lebih. Kalau di CV Giras yang di sini pernah terjadi kehabisan stok nggak Kak? Pernah. Oh pernah ya Kak? Yes, pernah. Itu karena faktor apa Kak kehabisannya? Satu nggak usah dipungkirin ya, mungkin dari sana mungkin kosong, mungkin kapasitasnya kita permintaannya nggak sesuai dengan kapasitasnya dia, jadi kayak bisa dibilang tuh dia nggak memenuhi permintaan dari masing-masing orang yang ngajukan PO. Itu pertama salahnya. Itu pertama yang sering. Kedua mungkin ada di cash flow. Ya, cash flow keluar masuknya uang itu juga sangat mempengaruhi karena kita kan juga menerapkan pembayaran sistem TOP atau term of payment tempo, yang dimana contoh nih hari Senin kita kirim, nah kita memberikan tempo pada customer itu kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu lah. Kadang itu ada customer yang bayarnya itu lambat, nggak sesuai sama jatuh tempo tersebut. Nah, jadi kan itu yang mempengaruhi cash flow, itu dapat mempengaruhi di ketersediaan stok tersebut. Itu sih, jadi ada 2 poin aja sih, antara faktor dari pabriknya, antara dari faktor perusahaan saya. Jadi eksternal sama internalnya ya Kak? Betul, semua mempengaruhi. Kalau overstock juga sering ya Kak? Sering sekali. Kalau overstock sering, tapi itu masih bisa diantisipasi ya Kak tentunya? Maksudnya Yes, masih bisa pasti diatasi kita lah? bisa antisipasi overstock sih, masih bisa.
Kalau jumlah hari operasional kerja di CV Giras ini dalam setahun berapa hari? Kalau sebulan aja itu berapa hari? Oke, kita bicara aja dalam satu bulan, Iya. dalam satu minggu kita tuh 6 hari kerja. 6 hari kerja. 6 hari kerja. Berarti kalau dalam satu bulannya 24. Ya, kurang lebih itu. Jadi 24 hari libur kerja. wajibnya rata-rata seperti itu. Terus kan ada hari-hari libur yang wajib di luar itu kan ada Idul Fitri itu kita kita libur ya kan, di luar itu kita libur. Jadi kalau bisa bilang libur yang pasti sih dalam satu minggu kerja itu 1 kali libur. Berarti sama kerjanya 6 hari. Oke. 6 kali. Kalau di CV Giras ini sistem menentukan kapan dan berapa banyak harus memesan ulang produk itu gimana, Kak? Kita lihat data lagi sih. By data ya, Kak? By data lagi, jadi kita biasanya ngecekkan secara real time, contoh dalam 1 minggu atau 2 hari, 3 hari kita mengecek stoknya bagaimana. Nah ketika itu stok masih aman, ya kita nggak order, jadi nggak ada tanggal tentunya sih di tanggal berapa. Tapi terkadang kalau misal stoknya padahal masih banyak nih, berarti mau nggak, tapi kok dari kontrak kita harus ambil, itu harus dibedakan kita ambil. Makanya tadi kan kamu tanya kenapa pernah nggak mengalami overstock? Yes, itu pernah. Karena memang sudah suatu kebijakannya kontrak minimal 500 karung ya itu harus ambil. Oh, itu berarti kontrak dari awal ya, Kak? Yes, itu minimal kayak gitu. Kalau untuk data volume penjualan dari produk Bolt sendiri, Kak, itu selama 3 tahun terakhir itu selama 3 bulan terakhir, Kak. Kira-kira berapa ya, Kak? Itu tadi sebelumnya tadi berapa tadi? 500 karung tuh, 500 karung dibagi. Oh, berarti tadi sesuai 20 yang tadi lah, ya, Kak? 20 kali 500 tuh berarti 10.000 pieces ya. Iya. Nah itu sesuai itu rata-rata. Untuk satu kuartal kemarin, 1 bulan ini kurang lebih di situ. 1 bulan segitu ya. Dari satu Dan kuartal. itu rata ya, Kak? Tiap Apa? bulannya. Itu tadi udah average Yes, per kita ambil bulannya. average dari 1 kuartal kemarin. Kalau kali ini aku mau bahas terkait sistem kasir, Kak. Nah, kalau di CV Giras ini kira-kira antrian penjualannya itu rame atau enggak sih, Kak? Antrean dalam pembayaran? Iya, dalam pembayaran. Enggak juga sih ya, karena ketika ada customer datang langsung selesai, jadi nggak terlalu numpuk. Mungkin pernah sih ada di jam-jam tertentu ya ketika ramai atau mungkin antri banget kasir itu ada di jam sore atau pulang kerja. Oh, pulang kerja. Itu pernah. Itu sering sih kalau misal pulang-pulang kerja lah mulai jam 4, jam 5 atau maghrib itu pasti lepas itu udah biasa keluar masuk. Jadi ketika customer masuk selesai pulang, jadi nggak membutuhkan waktu yang lama di sini. Kalau kayak hari libur atau holiday gitu ngaruh nggak, Kak? Untuk berbeda-beda. Kalau yang di cabang saya di Kartini, Pet Store itu ramenya di weekend, Sabtu Minggu. Kalau di sini weekday, Oh, malah Senin kebalik sampai ya, Kak? Jumat. Ya karena kan untuk yang sini kan kalangannya kan masyarakat sekitar. Oke. Jadi kan ketika hari Sabtu Minggu pasti pada liburan tuh. Iya Tapi di sana kan pusat pasar hewan. Berarti kan orang-orang misal mau nyari hiburan, nyari apa, mestinya larikan ke pusat pasar hewan. Nah, berarti ramainya Sabtu Minggu. Kalau rata-rata kedatangan pelanggan itu yang membeli produk kebutuhan hewan peliharaan nih di CV Giras itu dalam 1 jam kira-kira berapa orang ya, Kak? Waduh, 1 jam aku nggak tahu ya, karena Nggak nentu contoh nih juga ya? siang nih sepi. Iya. Berarti ramai tuh pagi, sore sampai malam. Oh, oke. Jadi ya misal kita bilang rata-rata dalam 1 jam, 1 hari aja deh. Iya, Itu kurang 1 lebih di hari. angka 150 lebih orang masuk. Oh, 150 ya, Kak? Lebih. Tapi orang masuk. untungnya sistem pembayaran di kasirnya sudah otomatis atau aman juga ya, Kak? Otomatis semuanya. Oke. Berarti kalau jumlah pelanggan yang dilayani dalam 1 hari ya sekitar 150 orang tadi ya, Kak? Yes. Kalau karyawan yang menjaga di bagian kasir itu 1 aja atau ada berapa? Untuk karyawan kasir kan itu yang bertanggung jawab siapa intinya dalam 1 jam kerja, dalam 1 shift kerja itu minimal ada 3 orang. Berarti 3 orang itu bertanggung jawab. Tapi kalau sistem kasirnya 1 aja? Jam kasirnya ada 2. Oh, 2. Ada 2. Kalau sebelumnya tuh udah pernah ngukur antriannya itu berarti dari yang bayar-bayar itu tadi ya, Kak? Ya, benar. Iya. Kalau antrian di toko kan nggak mungkin kan, pasti kan orang pada muter-muter jalan, kecuali kalau misal kita beli makanan harus pesan di kasir kan harus ngantri yo. Kalau kita kan nggak mungkin ngantrinya waktu pembayaran aja. Seperti itu. Lepas dari itu kan orang mau masuk belanja kan kadang milih-milih sendiri, kadang nanti ada yang ditemenin sama kru kita lah kayak gitu aja sih. Berarti untuk antri sih lebih tepatnya antri di kasir untuk pembayaran. Kalau lainnya mungkin ya crowded aja di dalam tapi yang pada lihat-lihat sendiri-sendiri. Kalau pertanyaan terkait materi ini udah cukup sih, Kak, menurut aku. Dan aku tertarik nih, Kak, dari kan kakak ini termasuk salah satu entrepreneur ya, Kak. Nah, itu mungkin struggle apa sih yang dihadapi dan bagaimana misal Gen Z kan sering nih pengen jadi entrepreneur, tapi kalau mengalami beberapa hambatan dikit aja udah lemes nih, Kak, udah nggak semangat. Itu kira-kira pesan apa sih dari kakak kalau untuk menghadapi tantangan di dunia bisnis gitu, Yes, Kak? itu wajar sih. Iya. Yang kamu bilang tadi itu wajar banget. Aku pun juga pernah ngalamin. Jadi sebenarnya nggak kita aja. Mungkin tanya orang tuamu aja ketika masuk usia masuk 20-an ke 30.
itu sama, masih labil, naik turun dan sebagainya itu wajar. Tapi kita kembali tujuan kita apa. Nah, ketika kamu ada tujuan, kamu harus masang target. Oh, target ya. Yes, itu masang target. Ketika kamu nggak ada target, kamu kan caranya nggak ada yang dituju tuh. Jadi harus ada pasang target. Ketika kamu udah masang target, pasti kan kamu harus capai tuh. Capainya gimana? Konsisten. Konsisten sih kayak yang susah itu. Yes, memang susah. Terus terang memang susah. Itu saya pun sampai detik ini pun juga mengalami hal itu juga, konsisten. Karena kan faktornya tuh banyak banget. Tapi kan bagaimana kembali ke kita masih tanya target, masih punya target. Mungkin kalau bisa dibilang anak-anak zaman sekarang itu mungkin ada istilah the power of kepepet. Ya betul kayak banget misal sih. nggak kepepet, pasti ya nggak gitu, baru gini. Tapi menurutku ketika kamu udah masuk ke the power of kepepet, kamu akan belajar sih. Oh ternyata misal kepepet gini hasilnya kayak gini loh. Nah dari situlah kamu akan belajar arti bagaimana aku bisa mencapai target dengan hasil yang maksimal. Jadi kuncinya sih tujuan. Ketika kamu udah ada tujuan, kamu pasang target. Ketika target udah ada, konsisten dan komitmen. Jadi ada 2 poin ini. Untuk usia-usia sekarang, usiaku juga, aku kan usia 25 tahun, aku lahir 2000. Sama juga, fase-fase struggle, kesusahan dan sebagainya. Ya sama, ujian-ujian anak-anak usia seperti ini tuh ya konsisten, komitmen, itu wajar. Hal wajar banget. Tapi kamu harus segera bangkit. Gitu sih kalau dari aku. Inspirasi banget sih Kak. Dan terakhir nih Kak, Kakak dalam sistem di perusahaan ini nih, mungkin leadership apa sih yang Kakak jalankan atau budaya organisasi apa yang diterapkan di perusahaan Saya? ini? Iya Kak. Saya orang itu bisa dibilang gimana ya? Aku friendly. Oke. Friendly. Cuman misal saya bisa dibilang tegas juga bisa. Saya bisa dibilang dalam menerapkan dalam bisnis ini ya, dalam memimpin ya, patokanku hanya satu sih, saya bisa memberikan contoh yang baik pada perusahaan. Walaupun itu bukan sifat asli saya. Jadi tetap jadilah dirimu sendiri, tapi bagaimana kamu menyikapi di lingkungan pekerjaan. Namanya lingkungan pekerjaan kita kan harus profesional. Menempatkan situasi dan kondisinya. Yes, betul. Okay. Mungkin aku dulu celelean, yes aku celelean banget di luar. Mungkin dan sebagainya. Cuma tapi kalau kita udah masuk sini, udah berbeda. Ya, karena kenapa? Saya mimpin, jadi bagaimana aku jadi pemimpin dan anak-anak bisa mengikuti arahan saya harus belajar dari situ sih. Okay. Tapi ada yang bilang tergantung sama kepribadian setiap harinya. Yes, itu juga benar juga nggak salah juga. Tapi kalau saya terus terang orang yang gampang menyikapi situasi dan lingkungan seperti apa. Jadi kayak saya gampang bergaul, gampang menyikapi keadaan dan lingkungan. Jadi ya itu tadi sih, friendly. Ketika aku memiliki sifat friendly ya, aku akan menyikapi masing-masing situasi dan kondisi yang ada di hadapanku sekarang. Gitu sih. Kak, sangat inspirasi. Terima kasih ya Kak atas Sama-sama. waktunya. Semoga ini bermanfaat buat aku, terus buat teman-teman juga. Terima kasih atas waktunya. Yes. Makasih Kak. Sama-sama.